Apalagi kelebihan Umar ini, Masya Allah, karamahnya banyak. Karamah yang terkenal itu Sungai Nil, Pak. Sungai Nil itu setiap tahun dia meminta jatah. Apa jatahnya? Tumbal. Rupanya cerita begini, ini udah ada zaman dahulu. Begitu Umar berkuasa, maka diangkatlah gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Amr bin As melihat begitu dia menguasai Mesir jadi gubernur, pas waktu tahunnya tiba, orang Mesir mengadakan ritual di Sungai Nil. Dan harus meminta korban, anak gadis pula mintanya itu. Jadi ada persembahan tiap tahun itu, ada korban. Kalau tidak mengalir, sungai itu kering. Kalau sudah tidak mengalir, orang Mesir kesusahan. Tanaman mereka kering. Nah, mereka bergantung dengan Sungai Nil. Nah, Amr bin As berkirim surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dipertemukan kembali dengan izin Allah pada bulan yang mulia ini, masuk subuh Ramadan yang ke-13. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman, takwa kita kepada Allah, kekuatan tubuh, sihat wal afiat, dapat menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut beliau yang senantiasa istiqamah melaksanakan perintah Allah dan sunnahnya sampai akhir masa. Baik jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita, panduan kitab Nasaihul Ibad, ya, untuk hadis berikutnya, ya, masuk makalah yang keempat, ya, al-muqalatur rabi'ah, ya, masuk makalah yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, ini asar riwayat daripada sahabat Nabi yang bernama Umar radhiyallahu anhu. Ini dinukil dari Syekh Abdul Mu'ti, ya, Al-Masawi. Dia menemukan hadis yang bersanad sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar berkata, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ya, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Sesungguhnya Nabi berkata kepada Jibril alaihi salam. Nah, jadi Nabi ketemu dengan Jibril. Nabi berkata, Sibli hasanati Umar. Nah, kata Nabi, ya Jibril, kau tahu orang-orang di sekitar aku yang paling dekat. Nah sekarang sebutkan, sifatkan, yakni sahabat yang paling dekat denganku yang bernama Umar. Begitu maksudnya. Jadi saya ulangi, Sibli hasanati Umar. Hai Jibril, sifatkan kepadaku, sebutkan kebaikan Umar. Faqala, Jibril pun berkata, Lau kanati biharu midadan wasyajarata aqlaman. Apabila laut dijadikan tinta, sedangkan pohon itu dijadikan kalam atau pena, nah, lamma hasartuha, masih belum bisa untuk menghinggakan kebaikan yang dilakukan Umar untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat ni punya jasa terhadap agama itu besar. Ya, besar sekali. Nah, kemudian faqala, ya, Nabi berkata lagi, Sibli hasanati Abi Bakrin. Ya Jibril, sebutkan juga, sifatkan kepadaku kebaikan Abu Bakar. Keduanya kepada Abu Bakar. Faqala, Jibril berkata, ya, Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Kata Jibril,
Umar itu salah satu kebaikan dari kebaikan Abu Bakar. Jadi Umar itu baru salah satu. Sedangkan tadi diungkapkan Umar, Masya Allah. Ya. Baik jamaah sekalian, ini mau kita uraikan sedikit. Ya. Jadi Rasulullah SAW berbicara tentang kebaikan sahabat, sedangkan sahabat yang dibicarakan ada di situ. Berbahaya ke ini? Lihat dulu. Belum tentu. Kalau saya memuji seseorang depan orang itu, hati-hati, berbahaya. Tapi Nabi mengetahui menyebut kelebihan seseorang di hadapan orang lain, Nabi ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengetahui yang dibicarakan ini sahabat yang betul-betul Nabi tahu dekat dengan Nabi. Kalau diungkapkan mereka tidak sombong. Dan sahabat tidak ada lagi kesombongan di hatinya. Jadi saya, maaf nih, saya sampaikan jemaah, kalau kita punya teman yang memang teman kita ini tak ada lagi kesombongannya, walaupun kita puji dia biasa-biasa saja, boleh sebut kelebihan dia. Tapi kalau sebaliknya, jangan. Tanda serunya 5. Jangan. Ya, itu yang pernah kita bahas kemarin. Tatkala sahabat memuji sahabat yang lain dan yang dipuji senang. Kata Nabi, qata'ta bi unuqis sahibak, kata Nabi. Kau telah memenggal leher sahabatmu. Hati-hati. Jadi kalau orang yang senang disebut kebaikannya dia berbangga, hati-hati, kita telah membunuh dia. Lalu bagaimana nih Pak Ustaz? Saya nak tak tahu mana yang sombong mana yang tidak. Udahlah, jangan puji. Cari amannya begitu. Cari amannya begitu. Nah, makanya Abu Bakar pun juga pernah. Abu Bakar datang kepada Nabi tentang hadis Nabi. Nabi mengungkapkan tidak masuk surga, azabnya pedih dan tak ditolong Allah di hari kiamat. Orang yang memakai pakaian, maka sarung, yang sarungnya melewati batas mata kaki. Datang Abu Bakar, ya Rasulullah, baju aku ni menyeret ke bawah menutup mata kaki. Kau memakai bukan kerana sombong, kata Rasulullah. Artinya apa? Pada Abu Bakar tidak ada lagi kesombongan. Ya, berarti yang pakai celananya tinggi-tinggi takut dia sombong. Tapi kalau begitu udah bagus dah, berarti lebih selamat. Ya. Tapi kalau orang pakai kain di mata kaki, jangan pula kita berburuk sangka, berarti ini orang sombong. Belum tentu juga. Ya, makanya kita berpendapat memakai baju melewati mata kaki hanya makruh, bukan haram. Ya, bukan haram. Jadi sebabnya ilatnya sombong. Ya. Nah, jadi jelas ya. Lalu gimana ini Nabi menyebut kelebihan sahabat? Itu namanya kata ulama tahaddus bi ni'matillah. Bercerita tentang nikmat Allah. Jadi Abu Bakar dengan Umar itu dapat kemuliaan seperti itu, itulah nikmat dari Allah. Karena dia beramal betul-betul karena siapa beramal karena Allah tak ada lagi sombong, maka betulkan niat ilahi anta maksudi. Tawajuh itu betul kan? Siapa beribadah karena Allah, insya-Allah tak ada lagi sombong dengan amal ibadahnya. Nah, ini kembali kepada amaliyah lagi, zikir. Ya, betulkan niat itu. Baik, kita lihat. Kita masuk ni pembahasan. Yang pertama, Nabi memuji Umar. Ya. Apa kebaikan Umar? Walaupun lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena, belum bisa menguraikan kebaikan yang pernah dilakukan oleh Umar terhadap agama Allah.
Umar itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis, kalau umat-umat terdahulu, kata Rasulullah, mereka mempunyai sejarah legenda yang terurai, sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria, tentang Luqmanul Hakim, tentang penghuni Ashabul Kahfi. Itu legenda yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu orang dahulu diabadikan. Kalaulah zaman ini seseorang yang dekat dengan aku menjadi legenda, dialah Umar, kata Rasulullah. Berarti sejarah Umar besar, diabadikan oleh 100 tokoh dunia. Umar termasuk yang 50. Yang mencatat bukan orang Islam. Nabi Muhammad diletakkan nomor 1, Umar 50. Apa sebab? Islam berjaya di masa Umar. Parsi dikuasai zaman Umar seluruhnya. Zaman Abu Bakar baru merintis bagian-bagian terkecil yang dapat dikuasai, tapi zaman Umar seluruh Parsi dikuasai. Mana Parsi itu? Irak, Iran, Afghanistan. Itu dulu Parsi, bahasanya bahasa Parsi. Irak jadi bahasa Arab karena pengaruh Islam. Dia bukan Arab, dia orang Parsi. Keduanya lagi, Islam menaklukkan Syam. Mana Syam itu? Damsyik. Itu Syria. Ya, Syam itu luas. Damsyik, Lebanon, apa lagi? Aman, kemudian lagi Jordan, kemudian lagi Palestina. Sampai Baitul Maqdis diraih umat Islam yang dulu dikuasai Nasrani. Itu zaman Umar. Jadi Umar ini memang dalam masalah dakwah syiar Islam dia lebih luas. Apa sebab? Karena masa kekhalifahannya 10 tahun lebih. Jadi besar jasanya Umar terhadap agama Islam. Oh, ini luar biasa nih. Itu 2 negara adik kuasa. Mekah tengah-tengah. Ada 2 negara adik kuasa yang berperang tiap tahunnya, sekian tahun sekali, ada 4-5 tahun sekali, yakni Syam dengan Parsi. Dan 2 negara ini dikuasai oleh Umar sesuai dengan hadis Nabi SAW. Begini sahabat. Waktu perang Khandaq, tahu perang Khandaq? Waktu perang Khandaq, kata Nabi, ya, bagaimana caranya kita menangkal serangan orang kafir ini? Karena orang kafir Makkah itu bergabung dengan orang-orang munafik di Madinah, kemudian bergabung dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Bani Quraidah, Bani Nadir itu bergabung. Satu lagi lupa suku orang Yahudi itu. Mereka bergabung nih, kafir Quraisy, orang munafik Madinah, kemudian orang-orang Yahudi bergabung untuk menghadapi umat Islam. Nabi minta ide, ada ide ke kalian nih, bagaimana Madinah bisa dipertahankan. Muncullah ide dari Salman Al-Farisi. Kata Salman, buat parit. Ya, kata Salman, buatlah parit. Nah, begitu buat parit, alhamdulillah, ya, serangan mereka fatal, tak bisa menerobos Madinah. Karena parit dibuat jarak yang begitu jauh sehingga kuda tidak bisa melompat, dan di bawah dipasang kayu-kayu yang ujungnya diruncingkan. Kalau kuda tak sampai melompat, jatuh ke bawah, habis sudah tercancap dengan kayu yang tajam itu. Nah, ini kisahnya. Nah, jadi di masa itu, ya, di masa perang Khandaq itu, alhamdulillah orang kafir Quraisy mundur tanpa syarat karena tak mampu. Apa sebab? Badai datang tiap malam. Tenda-tenda mereka tercabut semua. Akhirnya mereka putus asa, kembali ke tempat mereka masing-masing. Kembali ke tempat mereka masing-masing. Ini sejarah yang dicatat tinta emas yang luar biasa, perang Khandaq itu. Nah, waktu membuat parit itu sebelum ada serangan musuh, kan dibongkar tanah ini, itu buat parit. Ada batu sebongkah yang besar batu, yang sahabat, yang Umar sendiri tak bisa mecahkan. Bapak tahu enggak Umar nih? Umar ini postur tubuhnya di atas rata-rata tingginya.
Kalau dia rombongan di antara sahabat, Umar itu di tengah-tengah, seperti menunggangi kendaraan. Tinggi betul. Tangannya panjang, badannya tinggi. Dia paling mudah kalau turun dari kuda, jaraknya dekat antara kaki dengan tanah. Jadi Umar ni orangnya besar tinggi. Ya, besar tinggi. Tapi tak mampu memecahkan batu itu. Batu itu mau diangkat, Nabi memecahkan batu. Nabi yang pecahkannya. Dia ambil palu, pukul Nabi, dos. Begitu pecah batu, cahaya keluar. Nabi bilang sama sahabat ni, kalian akan menguasai Parsi, kata Nabi. Oh, terkejut sahabat, Masya Allah. Ini lagi perang dengan orang kafir Quraisy. Nabi sudah bicara Parsi akan dikuasai. Macam menghayal pula. Kata orang kafir bilang, dengan kita saja belum selesai Muhammad, sudah menghayal menguasai Parsi. Nah, ini pandangan Nabi dibukakan Allah. Pukul lagi yang keduanya, dar, muncul cahaya lagi. Sahabat mandang, Nabi ngomong lagi, kalian akan menguasai Syam. Pukul yang ketiga, dar, hancur batu tadi. Batu pun bisa diangkat. Nah, sahabat berpikir, Umar mendengar langsung. Tatkala Syam dengan Parsi telah dikuasai, Umar duduk tersimpul. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu punya pandangan jauh, dan itu terbukti dilaksanakan sahabat. Ya, jadi terbukti betul. Jadi Umar luar biasa perjuangan terhadap Islam. Jadi kebaikannya susah ditandingi. Apakah lagi? Masya Allah, dia termasuk orang yang banyak kemuliaan karamahnya luar biasa. Apa karamah kemuliaan Umar? Nabi berkata, Umar ini Al-Faruq, orang yang tegas membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka banyak orang beri nama anaknya Faruq, banyak tak? Banyak nama Faruq, Pak, mengambil gelar Umar yang diberikan Rasulullah SAW. Tidak ada kebatilan pasti akan hancur, dibasmi oleh Umar. Karena tegasnya dia. Jadi jangan salahkan kalau ada ulama yang tegas, dia ibarat seperti Umar. Ini tidak, maunya ulama lembut semua. Mana boleh sama? Ada ulama yang lembut, santun dan sebagainya. Ada ulama yang tegas karena Allah, tidak masalah. Umar begitu. Umar orangnya tegas sebelum Islam. Masuk Islam, tetap dia tegas. Cuma tegasnya karena Allah. Ini tidak, maunya berubah. Maunya ulama lembut semua. Akhirnya kezaliman tak ada yang memberantas. Ayo, gimana? Mohon maaf ini. Masing-masing dengan karakter kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi Nabi menyebutkan kelebihan Umar. Kata Nabi, kalaulah syaitan berjalan satu jalan berpapasan dengan Umar, syaitan cari jalan lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak orang macam ini, Pak? Susah dicari. Mana mau cari orang macam ini? Kok kita ni syaitan tak jauh. Lengah sikit kita buat salah. Ulah syaitan tu. Tapi Umar, Masya Allah, syaitan lihat, ada Umar, ayo lari. Lari. Makanya duduk sama orang yang saleh seperti itulah. Jauh daripada syaitan, dekat dengan malaikat. Maka banyak-banyak duduk dengan orang yang saleh. Itu makanya berkah. Ya, berkah. Apalagi kelebihan Umar ini, Masya Allah, karamahnya banyak. Karamah yang terkenal tu Sungai Nil, Pak. Sungai Nil itu setiap tahun dia meminta jatah. Apa jatahnya? Tumbal. Rupanya cerita begini, ini udah ada zaman dahulu. Begitu Umar berkuasa, maka diangkatlah gubernur di Mesir namanya Amr bin As.
Amr bin As melihat begitu dia menguasai Mesir jadi gubernur, pas waktu tahunnya tiba, orang Mesir mengadakan ritual di Sungai Nil. Dan harus meminta korban, anak gadis pula mintanya itu. Jadi ada persembahan tiap tahun itu, ada korban. Kalau tidak mengalir, sungai itu kering. Kalau sudah tidak mengalir, orang Mesir kesusahan. Tanaman mereka kering. Nah, mereka bergantung dengan Sungai Nil. Nah, Amr bin As pun kirim surat sama Umar. Umar di Madinah, Amr bin As di Mesir, tentang ritual orang Mesir nih, minta jatah korban. Betul Sungai Nil itu kering. Umar pun jawab, Bismillahirrahmanirrahim. Min Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Dari Umar, Amir Mukminin, penguasa umat Islam, ila Nahrul Nil, ditujukan kepada Sungai Nil. Langsung ngomong sama Sungai Nil surat itu. Hai sungai, kata dia. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau tidak mengalir, aku minta kepada Allah agar kau mengalir dengan izin Allah, kata dia. Wassalam Umar bin Khattab. Langsung surat dikirim kepada Amr bin As. 2 surat. Surat yang pertama perintah agar surat tersebut dialirkan ke Sungai Nil. Nah, surat yang kedua langsung dialirkan ke Sungai Nil. Lempar begitu saja. Dengan izin Allah sungai mengalir. Airnya bertambah. Akhirnya normal kembali. Sungai takut sama surat Umar. Jadi hantu-hantu di sungai itu pun takut dengan surat Umar. Kalau ada orang macam ini Bapak Ibu, aduh aman negeri ini. Jadi jangan main-main dengan sahabat Nabi ini. Ya, ini orang-orang kuat semua ini, dikuatkan Allah karena yang mendidiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, ada lagi kemuliaan karamah dia, disaksikan sama sahabat. Waktu dia jadi khalifah, jadi presiden, Umar dikatakan dia presiden zahir batin. Manusia alam pun tunduk sama dia. Umar lagi khutbah Jumat, khalifah dulu jadi khatib, merangkap imam dan khatib. Begitu sedang khatib ngomong tentang takwa, tentang ibadah, tiba-tiba berubah temanya. Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Siapa Sariyah? Yang dikirim Umar 4 hari yang lalu ke medan perang. Namanya Sariyah. Sampai daerah Parsi, daerah Hiwana, di sana umat Islam kacau, dihantam sama orang-orang Parsi dengan pasukan yang lebih banyak, 5-6 kali lipat jumlahnya. Terjepit sudah serangan kepada umat Islam. Lagi khutbah Umar beri komando. Ya Sariyah al-Jabal, al-Jabal, pergi ke gunung kata Umar. Itu Sariyah mendengar ucapan Umar. Ayo ke gunung, kata dia. Amirul Mukminin menyuruh kita pindah ke gunung. Ke gunung masuk. Mengatur strategi kembali. Masya Allah. Ya, bulan depan kembali pasukan. Itu yang bercerita sahabat. Kami betul-betul mendengar suara Umar memberi komando kami waktu kami sedang terjepit. Macam mana tu, Pak? Tak bisa diukur dengan akal lagi dia tu. Lagi khutbah bisa beri komando pasukan. Maka yakini sahabat itu bukan sembarangan. Dia wali Allah. Ya, wali-walinya bukan sembarangan lagi. Ya, itu wali kelas tinggi dia. Ya, Masya Allah. Berarti bumi ini kecil bagi para wali-wali Allah. Jadi sahabat itu setiap masanya dialah yang menjadi ghaus. Abu Bakar meninggal Nabi, dia jadi ghaus, bisa nolong dengan izin Allah. Umar jadi ghaus. Sekarang ni agak mudah orang nyebut ghaus ni. Ya, guru dia dibilang ghaus dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan benar. Kalau tak benar, bertanggungjawab kepada Allah SWT. Ini agak berat sikit masalah ghaus ni. Ya. Jadi mohon maaf, ghaus tu apa? Bisa menolong hamba Allah. Dia menolong dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah Umar ni ya. Jadi sulit saya nak mengungkapkannya. Ya, bumi pun juga pernah gempar di zaman Umar.
Umar membawa bungkus susu itu dalam karung. Begitu bumi bergoncang, orang lari semuanya. Pecah retak tanah ni, Pak. Oh, gempa, orang semua lari. Kami bersama Umar ngambil karung itu dihampaskan tanah. Dah, hai bumi, diamlah kau, kata dia. Langsung berhenti, Pak. Itu diabadikan dalam kitab Karamatul Aulia. Jadi zaman dulu musibah pun takut sama pemimpin, kerana pemimpinnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya sampaikan ini dapat gambaran. Jadi kita membayangkan siapa tu sahabat, biar kita faham. Ya, kemudian pindah kepada Abu Bakar. Ini Umar banyak nih kisah-kisah dia. Pindah kepada Abu Bakar. Apa kebaikan Abu Bakar ini? Sampai Nabi menyatakan Umar hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Umar itu hanya sebagian, salah satu dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya mau sampaikan jamaah begini. Satu hari, ini hadis sahih Bukhari Muslim ya. Nabi lagi duduk dengan sahabat. Sahabat duduk, Nabi datang. Kosong nih, tak ada peperangan, tak ada kesibukan, santai-santai lah, tapi dekat masjid. Kata Nabi, hari ini di antara kalian siapa yang besuk orang sakit? Ana ya Rasulullah. Kalau ditanya, jawab dah Abu Bakar, aku besuk orang sakit. Baik, kata Nabi. Nabi lanjut pada yang kedua. Hari ini siapa yang mengantar mayat? Ana ya Rasulullah. Abu Bakar jawab. Hari ini siapa yang bersedekah dengan harta di jalan Allah? Ana ya Rasulullah. Sampai 5 Nabi tanya kepada sahabat, yang jawab cuma Umar. Maaf, Abu Bakar. Kata Rasulullah, sesuatu pun tidak bisa memberikan kemudaratan, kecelakaan kepada orang yang membuat kebaikan seperti ini. Berarti orang ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi sebutkan kebaikan, tak bisa jawab. Semuanya diborong oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Aisyah. Nabi bilang gitu. Sekarang ini yang aku cintai Aisyah, kata Rasulullah. Sahabat marah, ya Rasulullah, bukan itu. Yang laki-laki di antara kami ini. Kalau istri, siapa tak sayang istri kan? Yang laki-laki di antara kami ini siapa yang kau paling cintai? Abuha, bapaknya Aisyah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berarti dia tak bertepuk sebelah tangan. Ya, ternyata Abu Bakar mencintai Nabi, Nabi pun mencintai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi juga ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang pertama kali yang masuk surga? Aku. Nabi tambah nih, sahabat cuma nanya ya, siapa orang pertama kali masuk surga? Aku, kata Rasulullah. Dan dari umatku yang pertama kali mengiringi aku masuk surga, Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini disebut Nabi. Waktu Nabi berkata, orang-orang akan masuk surga dengan amalnya. Orang salat akan masuk surga dengan babus salat. Orang banyak sedekah masuk surga dengan pintu babus sedekah. Ya, orang jihad masuk surga dengan babus jihad. Kata Nabi, orang yang puasa masuk dengan babur rayyan. Ada pintu namanya babur rayyan untuk orang puasa ini. Ya, yang banyak puasa sunnah dan wajib ini. Kemudian nanti umatku, kata Nabi, di antara umatku ada yang masuk surga suruh milih dari Allah. Allah bilang pilih dari 8 pintu surga, yang mana dia mau terserah. Oh, Abu Bakar yang terkejut. Ya Rasulullah, ada umatmu seperti itu? Ada. Dan aku berharap salah satu engkau lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti untuk masuk surga VIP dia Abu Bakar. Ya, bebas dia. Kalau kita ni salah satu, alhamdulillah.
Ya, dapat pintu yang mana kita ni? Jadi jamaah tolong fahamkan, harus ada amal yang dominan, yang paling banyak yang mana? Nanti itulah pintu tempat kita masuk. Ya, Abu Bakar nyaman, dia enak suruh milih. Lain dengan Pak Bakar. Kalau Pak Bakar belum tentu bisa milih. Ya, jadi mudah-mudahan yang jelas kita beramal kerana Allah, bisa masuk surganya Allah. Jangan beramal kepengen surga, belum tentu. Tapi beramallah kerana Allah, insya-Allah surga dapat. Ini trik daripada ulama. Jelas ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini di samping imannya mantap, tapi amalnya Masya Allah. Ya, cerita amal nanti kita bahas subuh Selasa nanti di Masjid Darul Muttaqin. Kita sambung nanti ini ya. Kita sambung di Masjid Darul Muttaqin. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat, segera cukup. Demikian apa yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan manfaatnya. Saya mohon maaf atas khilafan dan kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.